Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya Dr. Puspa, dokter yang bertugas di Klinik Warmadewa hari ini. Dengan Bapak siapa? Nama saya Pandu, dokter. Selamat pagi Bapak Pandu. Jadi hari ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik muskuloskeletal. Mungkin nanti saat pemeriksaan akan dilakukan pengamatan, dilakukan pemeriksaan dengan dipegang dan sedikit digerakkan sendinya. Apakah Bapak bersedia? Baik, bersedia. Terima kasih, nanti saya akan lakukan pemeriksaan ya Pak. Baik Bapak, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan artikulasio temporomandibularis. Pertama-tama saya akan melakukan pemeriksaan look. Pada look kita akan mengamati kesimetrisan wajah pasien membandingkan sisi kiri dan sisi kanan. Kemudian kita mengamati apakah ada pembengkakan atau apakah ada kemerahan pada wajah pasien. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan feel di mana kita akan meraba pada area artikulasio temporomandibularis. Sebelum melakukan perabaan, kita harus meminta pasien untuk membuka mulutnya. Pak, bisa dibuka dulu mulutnya. Kemudian dengan meletakkan telunjuk di depan dari tragus telinga kanan dan kiri, kita melakukan perabaan artikulasio temporomandibularis. Terima kasih, bisa ditutup kembali. Pada pemeriksaan move, kita akan memeriksa gerakan pada sendi temporomandibularis. Di sini kita kembali meletakkan telunjuk kita di depan tragus telinga kanan dan kiri, kemudian meminta pasien untuk membuka mulutnya. Dibuka, Pak. Ditutup. Kita dapat merasakan gerakan pada area persendian dari temporomandibularis. Kemudian meminta pasien untuk menggerakkan gerahamnya ke depan dan ke belakang. Bisa dibuka mulutnya, Pak. Digerakkan ke depan dan ke belakang. Dilanjutkan dengan pemeriksaan dengan gerakan ke kiri dan ke kanan. Bisa digerakkan ke kiri dan ke kanan. Ya, bisa ditutup lagi mulutnya. Terima kasih. Berikutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada artikulasio glenohumeral. Pada look kita akan mengamati kesimetrisan dari glenohumeral kanan dan kiri yang dilakukan evaluasi dari anterior, lateral, dan posterior. Dari anterior kita dapat mengamati apakah sisi kanan dan sisi kiri simetris. Kemudian, maaf Bapak, bisa menghadap ke sana. Kita akan mengamati dari sisi lateral apakah ada penonjolan atau ketidaksimetrisan. Dilanjutkan dengan pengamatan dari posterior, bisa dibalik. Dengan mengamati tinggi bahu sisi kanan dan sisi kiri dan apakah ada penonjolan pada artikulasio glenohumeral dari sisi posterior. Selanjutnya kita akan mengamati daerah bony prominens atau penonjolan tulang. Area yang akan kita amati adalah pada clavikula, pada proksimal dari humerus, dan pada skapula. Dilanjutkan dengan mengamati kontur dari otot deltoid dan kontur dari otot trapezius di bagian posterior. Bisa dibalik badannya, Pak? Selain itu, kita juga perlu untuk mengamati tekstur dari kulit, ada tidaknya pembengkakan maupun deformitas pada area artikulasio glenohumeral. Pada pemeriksaan feel, kita akan melakukan perabaan untuk memeriksa bony prominens atau penonjolan tulang. Penonjolan tulang yang diperiksa adalah pada tulang clavikula, dimulai dari sisi medial hingga ke sisi lateral, kemudian pada proksimal dari humerus, dan pada skapula. Skapula diperiksa pada sisi posterior. Bisa dibalik badannya, Pak? Posterior. Pada skapula, kita akan melakukan pemeriksaan dari batas superior, batas lateral, dan batas medial. Pada pemeriksaan feel, kita akan memeriksa kontur dari otot pada artikulasio glenohumeral. Dimulai dengan memeriksa dari medial ke lateral dan juga dari sisi posterior ke anterior. Dilanjutkan dengan pemeriksaan kontur dari otot deltoideus dan tendon serta otot bicipitalis.
pasien diminta untuk melakukan gerakan fleksi pada siku dan kita melakukan perabaan pada groove bicipitalis untuk meraba tendon dari bisipital. Pada palpasi, kita juga dapat melakukan perabaan pada bursa subacromion dan bursa subdeltoid. Pada kondisi normal, bursa subacromion dan subdeltoid tidak dapat dilakukan perabaan, namun dapat terasa nyeri bila terdapat inflamasi. Kita juga harus melakukan pemeriksaan palpasi pada otot-otot rotator cuff yang terdiri dari supraspinatus, infraspinatus, teres minor, dan subscapularis. Bisa dibalik badannya, Pak. Untuk otot supraspinatus, pertama kita melokalisir spina dari scapula. Otot yang melintas di atas dari spina scapula merupakan otot supraspinatus. Dan yang di bawah dari spina scapula merupakan otot infraspinatus. Udah balik lagi, Pak. Di bagian anterior, kita dapat mengevaluasi otot subscapularis dan teres minor. Pemeriksaan dilanjutkan untuk menilai range of motion dari artikulasio glenohumeral. Pada sendi bahu, gerakan yang dapat dievaluasi adalah fleksi, ekstensi, abduksi, aduksi, rotasi internal, dan rotasi eksternal. Untuk penilaian fleksi, pasien dapat diminta untuk mengangkat tangannya hingga maksimal ke atas. Normalnya, pasien mampu melakukan fleksi hingga 180 derajat. Boleh diturunkan, Pak? Kemudian dilakukan pemeriksaan fleksi dengan menggerakkan ke belakang. Normalnya dapat dilakukan hingga 50 derajat. Pemeriksaan berikutnya adalah melakukan abduksi dengan menggerakkan lengan pasien menjauhi sumbu tubuh. Bisa digerakkan ke samping sampai maksimal. Bisa diturunkan. Kemudian dilanjutkan dengan gerakan aduksi dengan menggerakkan lengan mendekati suhu tubuh. Normalnya abduksi dapat dilakukan hingga 180 derajat dan aduksi hingga 50 derajat. Untuk pemeriksaan rotasi, kita memposisikan lengan dalam posisi 90 derajat dan siku fleksi 90 derajat. Ini adalah posisi netral. Untuk gerakan eksternal rotasi, kita akan menggerakkan ke atas dengan sudut normal dapat dilakukan hingga 90 derajat. Kemudian untuk gerakan internal rotasi dapat digerakkan ke bawah. Ini juga dengan rentang normal hingga 90 derajat. Pemeriksaan ketiga yang akan kita lakukan adalah pemeriksaan pada artikulasio cubiti. Pada pemeriksaan loop, kita akan mengamati artikulasio cubiti baik dalam posisi ekstensi maupun fleksi. Pada pemeriksaan ini, kita meminta pasien untuk menggerakkan lengannya pada posisi kurang lebih 70 derajat, kemudian mengamati lateral dari humerus, sisi medial dari epicondylus, dan sisi lateral dari epicondylus. Kita juga mengamati bagian dari olecranon. Bisa dibalik sebentar, Pak? Pengamatan ini dilakukan pada posisi siku ekstensi dan fleksi. Selain itu, kita juga mengamati apakah ada pembengkakan atau deformitas pada artikulasio cubiti. Pada pemeriksaan feel artikulasio cubiti, kita akan melakukan perabaan untuk menilai adanya nyeri tekan pada epicondylus medial, epicondylus lateral, dan pada regio olecranon. Range of motion dari artikulasio cubiti meliputi ekstensi, fleksi, pronasi, dan supinasi. Pada evaluasi ekstensi, kita akan menilai pasien dapat melakukan ekstensi 0 derajat, kemudian dapat melakukan fleksi hingga 150 derajat.
Untuk pronasi dan supinasi dilakukan dengan cara melakukan fleksi pada siku, kemudian meletakkan antebrakii pada posisi netral, dan meminta pasien untuk melakukan gerakan pronasi yang normalnya hingga 90 derajat, kemudian melakukan gerakan supinasi yang normalnya juga hingga 90 derajat. Pada pemeriksaan keempat, kita akan melakukan pemeriksaan pada sendi pergelangan tangan, dan jari-jari. Pada loop, kita akan mengamati tekstur, kontur, deformitas, ataupun adanya pembekakan pada tangan, baik pada dorsum manus maupun pada palmar manus. Selanjutnya, kita akan mengamati kontur pada sisi palmar dari manus. Boleh dibalik tangannya, Pak? Pada palmar, kita akan mengamati kontur dari otot tenar dan hipotenar. Pada kondisi normal, akan tampak penonjolan pada otot tenar dan hipotenar. Kita juga dapat mengamati apakah ada penebalan pada tendon fleksor ataupun kontraktur pada jari-jari yang menyebabkan jari tidak bisa diluruskan dengan maksimal. Pada pemeriksaan feel, kita akan memulai pemeriksaan dengan melakukan perabaan pada pergelangan tangan. Perabaan dilakukan dengan menggunakan ibu jari, meraba bagian dorsal dari pergelangan tangan, kemudian ke sisi medial, dan juga ke sisi lateral serta palmar dari pergelangan tangan. Dilanjutkan dengan perabaan stiloid dari radius, yaitu penonjolan yang bisa diraba pada sisi lateral dari radius, dan anatomical snap box. Pemeriksaan selanjutnya adalah untuk melakukan evaluasi pada tulang-tulang karpalia. Tulang karpalia terdiri atas dua deret, yaitu deret proksimal atau proximal row dan deret distal atau distal row. Pemeriksaan dimulai dari proximal row yang berbatasan dengan sendi pergelangan tangan. Dilanjutkan dengan pemeriksaan pada distal row. Pemeriksaan dilanjutkan lagi ke distal untuk mengevaluasi sendi metakarpopalangeal, kemudian melakukan perabaan pada sisi medial dan lateral dari palang proksimal dan sendi dari interpalangeal proksimal, palangeal media, dan sendi interpalangeal distal, serta terakhir melakukan perabaan pada palang distal. Pemeriksaan range of motion pada pergelangan tangan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan fleksi, ekstensi, radial deviasi, dan ulnar deviasi. Berikut adalah melakukan pemeriksaan fleksi, ekstensi, radial deviasi, dan ulnar deviasi. Untuk range of motion pada manus, kita akan melakukan pemeriksaan pada gerakan jari-jari. Dapat dilakukan dengan pemeriksaan fleksi, dengan mengamati sudut dari fleksi metakarpopalangeal, interpalangeal, baik yang proksimal maupun distal. Kita juga melakukan pemeriksaan range of motion dari ekstensi. Jari-jari dapat melakukan ekstensi hingga lebih dari 0 derajat, kurang lebih mencapai 30 derajat ekstensi. Kemudian, untuk jari-jari kita juga melakukan pemeriksaan abduksi dengan meminta pasien membuka jari-jarinya, dibuka Pak jarinya. Aduksi dengan merapatkan jari-jari, dan juga oposisi dengan meminta pasien menyentuh jari kelingking dengan ibu jari. Demikianlah pemeriksaan fisik pada artikulasio glenohumeral dan membrum superior sistem muskuloskeletal.